Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sejarah Arsitektur di minggu kelima. Bahasan di minggu kelima adalah tentang what is architectural history. Bahasan ini memang kemudian mengacu pada buku yang ditulis oleh Andrew Leach, What is Architectural History. Jadi bahasan pertemuan kelima ini memang fokusnya ke apa yang ditulis oleh Andrew Leach ini. Meskipun kemudian nanti kita juga akan menelusuri dua contoh kasus penulisan sejarah arsitektur, yaitu apa yang ditulis oleh Franziska de Kaching dan kawan-kawan, ada Marsombeck dan Fikra Maditya Prakash dengan judul A Global History of Architecture, dan Bannister Fletcher, A History of Architecture. Kita coba melihat bagaimana ya bisa dikatakan aplikasi dari what is architectural history. Oke, dalam buku Andrew Leach ini kita bisa melihat ada tiga main idea. Ada tiga hal yang kemudian dibahas Leach secara mendalam. Pertama adalah menginterogasi apa itu sejarah arsitektur. Leach critically examines the nature and purpose of architectural history, mencoba melihat dan menelusur lebih lanjut apa sih nature-nya, apa sih field-nya, apa sih playground-nya dari sejarah arsitektur itu sendiri. Dengan kemudian mempertanyakan, he question what is a means to study, apa maknanya, apa artinya belajar dan write about architecture from historical perspective. Menulis dan belajar arsitektur dari sudut pandang kesejarahan. Book invite the reader to reflect on the role of architectural history within the broader cultural and academic context. Mengajak pembacanya untuk melihat kesejarahan architectural history dari sudut pandang yang cukup luas, baik secara budaya maupun secara konteks akademik. Di situ mempertanyakan kemudian menawarkan sebuah paparan, sebuah sudut pandang terhadap sejarah arsitektur itu sendiri. Kemudian ide yang kedua adalah historiografi. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa itu historiografi dan juga metodologi. Leach kemudian menawarkan metodologi. Leach explore various historiographical approach used in architectural research. Menawarkan atau menyajikan beberapa pendekatan-pendekatan penulisan kesejarahan. Kemudian juga mendiskusikan metodologi, bagaimana arrival research, visual analysis, dan critical theory. Kita akan fokus nanti di critical theory, apa itu kaitan antara sejarah arsitektur dan teori arsitektur, dan kemudian melihat studi sejarah sebagai sebuah studi yang kritis, sebuah studi yang sudut pandangnya luas sehingga kita bisa menghadirkan sebuah pemikiran kritis. Yang ketiga, main idea yang ketiga adalah challenge and debate. Leach convert the challenge faced by architectural historian, termasuk gap-nya, termasuk kelemahannya yang sering terjadi. Kemudian he engaged with debate around canonicalization, representation, dan politic of the memory. Itu yang juga ditawarkan. Tapi intinya adalah invite reader to explore the complexity of architectural historiography. Encourage, menawarkan, mengundang untuk melihat kesejarahan atau penulisan sejarah arsitektur secara luas, secara kompleks. Kemudian mengencourage untuk critical thinking.
and deeper appreciation for discipline significant. Lebih kepada berpikir kritis dan mengapresiasi lebih dalam terhadap sejarah arsitektur itu sendiri. Oke, kita lanjut berikutnya. Kemudian bagaimana sih kita coba memandang buku ini? This book is written as an introduction, jadi sebagai pengantar to conceptual question faced by those who write architectural history and study the work of architectural history. Sebagai pengantar bagi yang sedang mencoba menulis sejarah arsitektur dan coba juga belajar tentang sejarah arsitektur. Ini yang mungkin penting. Reader of this book might be taking courses or conduct research in architectural history while attached to a school architecture. Jadi ketika belajar atau katakanlah kuliah di jurusan arsitektur, sebaiknya juga melakukan conducting research and architectural history, juga melakukan riset di dalam perspektif sejarah arsitektur, atau bahkan kemudian taking a courses, mengambil kursus, mengambil pelatihan. Oke, kita coba fokus kepada conducting research in architectural history, melakukan riset sejarah. Ya, kebetulan di mata kuliah sejarah arsitektur kita akan melakukan mini riset keterkaitan antara peristiwa sejarah sampai ke konsekuensi di dalam arsitekturnya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di mata kuliah sejarah arsitektur merupakan aplikasi dari apa yang diharapkan oleh Andrew Leeds ini. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar berhenti pada mata kuliah sejarah arsitektur ketika mahasiswa merancang di dalam mata kuliah perancangan arsitektur atau di dalam studio. Ada yang disebut dengan studi preseden. Buat saya pribadi, studi preseden merupakan riset di dalam perspektif architectural history. Studi presidennya itu merupakan riset di dalam sejarah arsitektur. Jadi sebenarnya di dalam kuliahan di jurusan atau di prodi arsitektur, ya sejarah itu tidak lepas, tidak bisa diabaikan secara benar-benar diabaikan, tidak dilihat lagi, karena akan sangat berpengaruh dalam proses-proses selanjutnya. Oke, buku ini kemudian melihat di awal melihat juga apa yang sudah dilakukan beberapa ahli. Di atas ini, kiri atas, ada Giulio Lorenzetti, seorang Itali yang coba melihat arsitektur Itali. Kemudian ada juga Pevner, History of Building Type. Pevner ini sebenarnya didorong untuk menulis atau melakukan riset oleh ada Society of Architectural Historian yang didirikan di Harvard tahun 1940. Misinya adalah promote the study, interpretation, and conservation of architecture, design, landscape, and urbanism worldwide for the benefit of all. Jadi mendorong untuk melakukan studi sejarah, menginterpretasinya, bahkan kemudian akan membantu dalam sebuah proses konservasi di dalam arsitektur, karena itu paling dekat, paling jelas. Lalu apakah di Indonesia ada society atau badan yang memang fokus di dalam sejarah arsitektur? Ada satu badan yang kemudian bisa kita hadirkan, yaitu Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia, yang sudah didirikan di 24 September 1989. Sama intinya dengan Society of Architectural Historian, jadi to develop the knowledge of architectural history and Indonesian history of architecture. Sejarah secara luas dan terutama bagi sejarah arsitektur di Indonesia. Ini yang kita bisa lihat. Tapi ini sebagai tambahan informasi bahwa Society Sejarah Arsitektur di Indonesia itu ada, dan ada badan resminya.
Oke, kita berlanjut. Di dalam introduction, Andrew Leach sudah memberi warning bahwa ada challenge yang dihadapi oleh para penulis atau para peneliti sejarah arsitektur. Satu hal adalah ini. A field is marked by conceptual and technically fluidity. Jadi ranah ini, bidang kerja ini, itu secara konseptual maupun secara teknis sangat cair. Tidak ada hal yang pasti, tidak ada hal yang benar-benar tepat untuk segala kasus di dalam penulisan atau dalam pembelajaran atau dalam riset sejarah arsitektur. Salah satunya adalah ini yang disebut dengan akronisme. Akronisme kalau kita lihat di kamus, something that it mystically placed in a time where it does not belong in his history. Jadi kesalahan waktu, kesalahan tempat. Ini yang sering terjadi minimal Andrew Leach mengatakan ini yang sering terjadi di dalam studi sejarah arsitektur. Karena kecairannya, karena mungkin datanya, mungkin ketepatan eksplorasi data, bahkan kemudian dalam penyusunan timeline dan segala macam. Itu yang salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bahkan sejak di introduction, Andrew Leach sudah mengatakan bidang ini sangat cair. Bidang ini penuh dengan jebakan-jebakan, kalau bisa dikatakan. Salah satunya ini akronisme, anakronisme. Oke. Kemudian Andrew Leach juga menyitir atau mereference Michael Hayes, seorang profesor di Harvard, yang menyatakan the role of historian is rather to be concerned with the larger condition on which architectural knowledge and action is made possible. Jadi perlu kebesaran hati untuk melihat kondisi yang sangat luas. Itu kembali lagi ke awal bahwa ini sangat membuat bidang sejarah arsitektur sangat cair. With a multiple agency of culture in their ideological and historical and worldly form. Jadi karena concernnya, karena perhatian yang sangat luas, itulah yang perlu berhati-hati. Kita tidak bisa memandang, nanti ada di contoh kasus kita akan bisa melihat bahwa kita tidak bisa melihat hanya di satu titik, di satu waktu tertentu ketika berbicara tentang sejarah arsitektur. Ada pengaruh-pengaruhnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu yang dipahami Michael Hayes ini sebagai the larger condition on which architectural knowledge and action is made possible, dan beraksi sedapat mungkin untuk menginterpretasi atau merespon pengetahuan yang sangat luas ini. Oke. The main theme of this book is architectural history pasti. Tapi yang perlu diperhatikan adalah architectural history is a diverse and interdisciplinary field. Jadi sangat beragam, kemudian pada saat bersamaan juga interdisiplin. Jadi lintas pengetahuan, tidak hanya bicara tentang arsitektur. Berikutnya, arsitektur is not a fixed or universal concept. Ini yang dikaitkan dengan fluidity tadi, dengan kecairan tadi. But rather historical and cultural construct that change over time and space. Selalu berubah secara budaya, secara bermacam-macam, secara tradisi dan segala macam, dari waktu ke waktu dan dalam ruang yang berbeda. Andrew Leach juga melihat apa yang terjadi dalam yang distudi oleh Alberti terhadap Vitruvius, yang kemudian kita kenal dengan trilogi Vitruvius itu. Sebenarnya Vitruvius tidak pernah menyatakan firmitas, utilitas, dan penustas.
Itu yang dinyatakan oleh Alberti di masa Renaissance. Ini yang menjadi patokan oleh si Andrew Leach untuk melihat field dari architectural history. Kemudian modern architectural history emerged in the akhir abad 19 dan awal abad 20, a distinct and academic discipline influenced by arkeologi, sejarah seni, cultural history, kesejarahan budaya, dan arsitektur itu sendiri. Jadi sangat tadi dikatakan interdisipliner, kemudian sangat cair. Kita tidak bisa kemudian mengurung arsitektur hanya berhenti pada ilmu arsitektur itu sendiri, karena ada pengaruh-pengaruh dari ilmu arkeologi, ilmu seni, terutama sejarah seni, ilmu budaya, terutama sejarah kebudayaan, dan arsitektur itu sendiri. Historiographical issue such influence style, taxonomy, critical category, proses, dan segala macam have shaped the develop and debate of architectural history. Jadi aspeknya bisa sangat luas, bisa gaya, bahasa taksonomia atau kategori yang disusun secara kritis, perubahannya, progress, change, restorasi, preservation, instrumental and analytic unit, ini yang kemudian menjadi instrumen di dalam sejarah penulisan sejarah arsitektur. Itu yang idea-idea atau tema-tema pokok yang dihadirkan di buku ini. Tadi sempat dinyatakan Andrew Leach juga menyajikan metodologi. Salah satunya bagaimana mengorganisasi data-data di masa lalu. Organizing the past, organisasi data-data di masa lalu. Caranya adalah chronicle, disusun secara kurun waktu, timeline-nya tegas, disusun secara geografis, dan temanya. Sebenarnya metode ini yang kemudian diterapkan di tugas mahasiswa di mata kuliah sejarah arsitektur. Susunlah secara chronicle, susunlah secara rentang waktu, timeline-nya jelas. Jadi tahu kapan bangunan ini ada atau peristiwa ini kapan terjadi dan kemudian konsekuensinya. Disusun berdasarkan geografis sehingga ada satu tugas yang menyatakan pilih wilayah tertentu, pilih negara tertentu atau region tertentu, karena region ini punya perbedaan dengan region yang lain, seperti itu. Kemudian nanti ketika sudah mulai masuk ke dalam bahasan tentang arsitektur, temanya mau topik spesifik seperti apa, itu yang kita sudah lakukan dan kita cobakan metodologi ini yang diterapkan di dalam tugas-tugas mahasiswa. Kalau tadi di bagian akhir penjelasan di introduction ada tarik-menarik antara sejarah dan teori. Sebenarnya apa sih sejarah dan teori? Kalau menurut Andrew Leach, relation between history and theoretical in architectural history is complex and dinamis. Dia berpendapat bahwa sejarah dan teori tidak bisa dipisahkan atau merupakan dua domain yang berlawanan, but rather interdependent and mutually informing aspect of architectural history. Lebih kepada justru hubungan yang mutualis di dalam pengetahuan arsitektur secara keseluruhan. He suggests the history provide the empirical basis and the critical context for theory. Justru sejarah itu menyumbangkan data-data empiris, menyumbangkan pemikiran-pemikiran kritis, while the theory provide the conceptual framework and the analytic tools for history. Dan kemudian teori
Teori arsitektur menyumbangkan lah atau menuntun studi tentang sejarah arsitektur sebagai menyumbangkan pemikiran analitiknya, analitik toolnya di dalam penyusunan sejarah arsitektur. He also acknowledged that the history and theory are both contingent and constant, reflecting different perspective, interest, and agenda for architectural history. Memang kemudian seperti pernah saya ungkap di depan kelas, ada kecenderungan penulis sejarah itu punya agenda tertentu. Sehingga joke saya mengatakan his story. Tulisan atau cerita dia. Cerita his ini. Itu yang perlu dipahami juga di dalam hubungan antara sejarah dan teori. Bahwa kadang pemikiran kritis, kadang basis data empiris ini juga punya agenda tertentu dari seorang historian tersebut. He encourage architectural historian to be aware of the historical and theoretical assumption and implication of their work, and to engage in dialogue and debate with other scholar and practices. Jadi ya para penulis sejarah juga harus peduli bahwa apa yang ditulis, apa yang kemudian disusun dia itu punya implikasi, punya dampaknya terhadap pengetahuan arsitektur secara luas, dan harus berani kemudian untuk berdialog dan debate. Dalam hal ini bukan debat kusir, tapi debate untuk sebuah pengetahuan arsitektur secara penuh. Itu catatan dari Andrew Leach yang kemudian bisa kita pahami hubungan antara sejarah dan teori. Aspek berikutnya adalah critical architectural history. Audience for history written as this period commonly describe this work as architectural theory. Jadi memang kaitannya nyambung tadi, masih menyambung yang tadi bahwa apa yang disajikan atau yang ditulis oleh seorang sejarawan arsitektur kemudian menjadi dasar dalam sebuah teori arsitektur. Historical, secara kesejarahan, teori arsitektur have been mean the intellectualizing the role of architectural composition, disposition, material, ornament, and so forth. Thinking through architecture border as art, discipline, profession, or craft. Jadi teori arsitektur secara perspektif sejarah memang bicara tentang hal-hal atau panduan-panduan kalau disebut intellectualizing the role of architectural komposisi, disposition, material, ornamen, dan segala macam. Jadi itu yang terjadi. Should the architectural history work with the eye of the future? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kritis berikutnya, apakah kemudian sejarawan arsitektur punya pemikiran ketika dia melakukan studi tentang sejarah bahwa dampaknya ke masa depan, seperti yang di slide sebelumnya dikatakan bahwa ini punya implikasi ke masa depan, dan apakah kemudian itu menjadi concern tertentu? What's the objective of architectural history and distillation of model and rules for contemporary practices of architecture? Kembali lagi, apakah menjadi concern to the should history that is a knuckle architecture into the future? Nah, ini Fiedler kemudian menyatakan history should serve this role, bahwa memang aspek-aspek implikasinya, aspek dampak yang dilakukan oleh seorang historian itu juga perlu dipikirkan. Kemudian di buku ini yang kemudian membahas lebih detail lagi apa yang dilakukan oleh Fiedler ini. Oke, kita kemudian masuk ke dalam case study dari dua buku yang tadi saya sampaikan, yang punya hubungan penting di dalam sejarah arsitektur.
Dua buku yang buat saya cukup luar biasa karena jangkauan kesejarahannya cukup panjang dan cukup lebar dalam ditinjau dari sudut pandang studi sejarah arsitektur. Kasus pertama adalah A Global History of Architecture, karya bersama dari Francesca Dekaching dan Marzar Sombek dan Prakas. Idea utamanya adalah comprehensive and comparative. Jadi studi yang komprehensif juga perbandingan overview the built and environment across different culture, region, and period. Jadi tidak hanya geografisnya, tapi juga periodenya yang cukup lebar. Dari 3.500 sebelum Masehi sampai sekarang. Jadi rentang waktunya cukup luar biasa, sehingga buku ini buat saya juga seperti ensiklopedia yang cukup lengkap. Meskipun tidak mencakup semua karya besar yang kemudian dimasukkan ke dalam buku ini, tapi yang menarik adalah ini comprehensive and comparative overview dengan data yang luar biasa panjang karena rentang waktunya cukup panjang. Book explore the social, political, environment factor that shape architecture. Jadi tidak hanya tentang arsitektur, bicara tentang bentuknya arsitektur semata, tapi juga ada sosial, ada politik, ada pengaruh lingkungan di dalam membentuk arsitektur, dan kemudian otomatis membentuk atau berdampak pada kehidupan kita. Sekali lagi diingat, rentang waktunya 3.500 sebelum Masehi sampai sekarang, rentang waktu yang luar biasa. Oke, ini saya sajikan daftar isinya yang cukup panjang dan luar biasa lengkapnya. Oke, kemudian kita bisa lihat di bagian awal, what is a global history of architecture? Ini yang sangat oleh para penulis juga disadari bahwa no single answer, just as there's no single way to define word like global history and architecture. Jadi mereka secara sadar bahwa buku ini tidak menjawab secara penuh apa itu global history. Tidak merupakan satu-satunya jawaban. Nah, completely open-ended. Jadi memang menghadirkan sebuah buku yang open-ended yang perlu dikritisi, perlu ditelusur lebih lanjut. Building include for us more than just monument. Ini yang buat saya sih cukup penting untuk dipahami bahwa bangunan yang dihadirkan di sini tidak hanya sekedar monumen, tapi appreciation the complex, kemudian social, political, religious, economic context. Jadi melengkapi yang tadi bahwa ada sosial, ada politik, ada keterkaitan dengan sarana-sarana keagamaan dan economic context. Terutama di South Asia, saya motong di bagian ini. Buku ini kemudian mencatat secara khusus apa yang terjadi di Southeast Asia, Asia Tenggara, bahwa ada flow dari India ke China dan sebaliknya. Itu yang kemudian menghasilkan sebuah karya arsitektur yang unik di Asia Tenggara. Belum lagi adanya pengaruh budaya Islam masuk juga ke Asia Tenggara. Belum lagi dengan efek dari penguasaan atau efek dari kekuasaan kerajaan Mongol dan segala macam.
Jadi itu yang dicatat oleh buku ini. Oke, yang kemudian di presume Indianness of Indian architecture, kemudian mempengaruhi Southeast Asia secara umum. Oke, kalau kita kemudian fokus ke apa yang terjadi di Indonesia yang kemudian di capture dan direkam di dalam buku ini satu-satunya adalah tentang Borobudur. Indonesian at a crossroad. Nah, kalau kita coba bandingkan pemahaman ini dengan apa yang dilakukan oleh Denny Lombard merupakan jawabannya bahwa Borobudur sebagai contoh kasus saja. To pull architectural term Mose Cordoba, penjelasan ini adalah membandingkan pada zaman yang sama bahwa ada fasilitas-fasilitas sarana-sarana keagamaan yang kemudian dibangun secara kurang lebih hampir sama. Sarana-sarana keagamaan yang dicatat di sini adalah sarana-sarana keagamaan yang luar biasa secara skala dan dampaknya, yaitu Toidaiji di Jepang, kemudian Masjid Cordoba di Spanyol, dan Borobudur. Itu penjelasannya. The result, the perspective process of Islamization, Indianization, dan Buddhistification. Jadi ini yang terjadi di masa itu. Adanya bangunan-bangunan atau karya-karya arsitektur yang luar biasa, efek dari penyebaran agama, efek dari berkembangnya pemikiran religius pada masa itu. Itu yang dicatat oleh buku ini. Terutama kalau kita lihat Borobudur dan karya-karya sejaman secara global. Jadi menarik, buku ini adalah mengkomparasi atau dari studi chronicle. Jadi ini yang kalau di konten atau di daftar isi ini kita bisa melihat secara chronicle, secara kronologis, timeline yang jelas antara satu titik dan titik yang lain. Kemudian dari studi chronicle ini, studi kronologis ini kemudian dibandingkan apa yang terjadi. Contoh bahasan ini atau analisis ini coba melihat kurun waktu tertentu, kurun waktu kurang lebih sekitar abad ke-9 atau tahun ke-800-an. Dimulai dari Todaiji dan Cordoba dan kemudian berkembang ada di Kambodia dan segala macam. Dan kemudian membandingkan juga dengan apa yang terjadi di Eropa dengan beberapa gereja-gereja besar gitu. Ini yang analisis ini yang model tadi disampaikan oleh Andrew Lees, bahwa bisa chronicle, bisa secara kronologis, kemudian melihat regionnya, menjadi wilayahnya, kemudian dikomparasi. Buku Global History ini melakukan komparasi yang cukup seru. Jadi tidak hanya bicara tentang arsitektur, tapi juga tentang penyebaran keagamaan, dan di sudut lain tentang mungkin dengan politik dan ekonomi. Jadi ada konteks-konteks yang dihadirkan sehingga karya arsitektur merupakan dampak dari konteks-konteks itu, konteks keagamaan, konteks ekonomi, konteks politikal, dan segalanya. Oke, contoh kedua adalah apa yang ditulis oleh Benedict Fletcher, History of Architecture on Comparative Method. Jadi berbeda dengan global history yang ditulis oleh F.D. Kaching sebelumnya. Di Benedict Fletcher secara tegas menyatakan bahwa buku ini adalah comparative method dengan metode komparasi. Kalau yang tadi ini lebih kepada chronicle-nya, ini lebih kepada komparatifnya. Jadi main idea dari Fletcher adalah provide a comprehensive overview. Fokusnya utamanya adalah gaya bangunan, pengaruhnya, dan develop through history.
yang dibangun berdasarkan pemahaman atau perspektif kesejarahan. It cover various period, region, culture, and basis comparative approach. Jadi bukan sekedar pada chronicle saja, tapi fokus pada perbandingan, metode perbandingan. Oke, kalau kita lihat ini metodenya, apa yang dibandingkan, apa yang disajikan, apa yang kemudian menjadi dasar perbandingan. Benedict Fletcher kemudian membahas satu persatu pengaruh-pengaruh geografis, pengaruh-pengaruh geologi, pengaruh iklim, bahkan juga karena pada masa klasik sampai pada masa klasik bagaimana keagamaan itu menjadi fokus utama, sehingga karya-karya arsitekturnya adalah karya-karya arsitektur sebagai sarana untuk ritual keagamaan. Kemudian ada sosial politik dan historical. Jadi kalau kita perhatikan di sini hampir mirip apa yang dilakukan oleh si F.D. Kaching dan kawan-kawan. Cuman F.D. Kaching dan kawan-kawan tidak mendalam. Kemudian baru setelah ada influence ini, keterangan-keterangan naratif tentang pengaruh-pengaruh ini, si Benedict Fletcher melihat arsitektural karakternya. Kemudian masuk lebih dalam lagi, menghadirkan atau membandingkan baik itu denah, dinding, atap, bukaan, kolom, molding, dan ornamennya. Jadi buku ini cukup detail, tapi kedetailan di dalam arsitektur juga mempunyai pengaruh yang luar biasa melihatnya. Kalau dari slide ini kita bisa melihat ada dua hal yang cukup serius untuk kita lihat, bahwa yang disebut dengan historical style semua adalah mengacu pada apa yang terjadi di Eropa. Sedangkan yang non-historical style itu yang di luar Eropa. Ada India, ada Chinese, ada Amerika, ada Saracenic arsitektur dari Arab, Syria, Egypt, Spain, Persia, Turkish, dan India. Ini yang kemudian menjadi hal yang kok sepertinya itu. Tapi coba kita lihat lebih lanjut. Yang disebut dengan historical style itu apa? To pass over a historical time, the prevail of in Egypt, a system architecture which consists of massive construction of wall and column. It was later closely spaced, short, massive, carry in little turn in Babylonian segala macam. Tapi yang kemudian penjelasan yang cukup menohok kalau kita lihat penjelasan ini dari Mesir, kemudian muncul Yunani yang akhirnya memunculkan order di dalam arsitektur, terutama kolom, yaitu Doric, Ionic, dan Korintian, yang kemudian menjadi dasar yang disebut order yang di dalam arsitektur. Ingat buku Francesca de Kaching juga, Form Order, itu juga ada dibahas di situ. Tapi yang kemudian agak dikatakan agak tidak pas bagi kita untuk memandangnya di dalam atau menempatkan buku ini menjadi salah satu atau menjadi satu-satunya acuan adalah ini. The past style European architecture may be broadly summarized as being defined into two types. Classical yang mengacu pada arsitektur Yunani, yaitu adanya kolom dan balok, dan Gothic karena kolom dan balok itu kemudian berubah menjadi arch, menjadi lengkung. Itu yang dipahami. Jadi fokus utamanya di dalam arsitektur adalah kolom dan balok dan arch ini. Oke, sedangkan ini yang disebut non-historical style, India, China, dan segala macam. Dan ini yang kemudian history of architecture is, however, a matter of doubt, but it is thought that being keeping them quite separate.
memisahkan apa itu ya, kemudian disebut dengan non-historical style, separate from historical style, it will be make for greater cleaners for student. Jadi memisahkan bahwa ini yang disebut dengan style yang punya nilai sejarah, katakanlah mungkin tidak pas ya, tapi ini yang bukan punya nilai, bukan punya acuan sejarah, sehingga perlu dipertanyakan kembali apa itu sejarah arsitektur kalau di dalam Sir Ebenezer Fletcher, karena secara tegas dia mengatakan dipisahkan benar apa yang terjadi di India, China, Jepang, dan Central Amerika benar-benar berbeda dengan apa yang terjadi di Classical Order mengacu pada Yunani dan Gotik. Itu yang kemudian menjadi catatan tersendiri ketika melihat buku ini. Tapi kalau kita tarik lebih mundur lagi, mengabaikan pemikiran memisahkan dua hal ini menjadi benar-benar terpisah. Walaupun maksudnya bagus bahwa agar tidak membingungkan mahasiswa. Tapi kalau kita mundur lebih lanjut, ini adalah interpretasi dari Fletcher tersendiri terhadap karya arsitektur. Dia melihat elemennya, dia melihat dampaknya, kembali lagi ke sini, melihat geografinya, melihat climate-nya, bahwa ada yang sangat berbeda apa yang terjadi di Eropa dan di luar Eropa. Itu yang kemudian dia pisah menjadi historical style dan non-historical style. Kita bisa argue, bisa berpikir secara lebih kritis lagi. Tapi ini adalah interpretasi, kembali lagi, history. Ini adalah pemikiran dari Fletcher itu sendiri. Oke. Kalau kemudian kita melihat atau meluaskan pandangan kita terhadap pemikiran arsitektur, kita bisa kemudian memunculkan beberapa bacaan lain. Dua kasus tadi adalah kasus khusus, tapi kasus-kasus yang bisa kita pelajari lebih lanjut dari beberapa buku lain lagi. Kalau teman-teman atau mahasiswa yang mau menelusur lebih lanjut, kita akan bisa lihat lebih lanjut. Ada Crafting History, karyanya Yeneva ini secara umum atau secara overview, ini tentang bagaimana perceiving in architectural, menyusun data-data arsitektur supaya bisa kita temukan epistemologi, bisa kita temukan knowledge dan understanding. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana eksplorasi etnografinya. Ya kembali lagi kalau kembali ke Andrew Lees, bahwa sejarah arsitektur itu tidak bisa lepas daripada ilmu pengetahuan yang lain. Dan yang dilakukan oleh Yeneva ini adalah berbasis ethnographic observation. Kemudian Architectural Collection and Epistemology, book address a strategy employed by practicing architect, yang kemudian bisa kita bisa tarik dalam sebuah proses kesejarahan dan kemudian menjadi penting di masa depan. Secara garis besar, bahwa buku ini insight into the daily work, care, complexity of archiving with the architectural domain. Jadi itu yang penting di dalam buku ini. Buku kedua yang mungkin bisa kita acu, tadi sudah disebutkan sedikit di ketika membahas buku dari Andrew Lees, bahwa buku ini bicara tentang various way which architectural historian indicate after Second World War began to access a legacy of the avant-garde and construct narrative and modernism. Jadi memang buku ini lebih fokus pada aspek masa-masa setelah Perang Dunia Kedua. Membahas dari 4 tokoh sejarah arsitektur
juga tentang metodologi. The document adopt a critical and comparative approach. Kalau kita lihat tadi, baik dari yang dilakukan oleh Francis Dekaching dan kawan-kawan, kemudian juga dilakukan oleh Bernays Fletcher adalah comparative approach, membandingkan antar bangunan, antar wilayah, antar kondisi sosialnya segala macam. Itu yang kemudian bisa kita pelajari lebih lanjut. Karena kalau kemudian melihat, kalau kita selalu membahas buku-buku yang ada di Eropa atau buku-buku yang ditulis oleh orang Eropa atau Amerika, di di sejarah arsitektur kita sendiri di Indonesia ada beberapa buku yang kemudian bisa kita acu. Salah satunya adalah buku dari Pak Setiadi Sopandi, Sejarah Arsitektur Sebuah Pengantar. Ini menarik. Pembahasan dari buku bersampul merah ini justru pada cara memandang sejarah arsitektur. Cara memandang sejarah arsitektur bukan dari sekedar timeline-nya saja, tapi justru pada bagaimana sebuah bangunan itu terbentuk. Apa komposisi atau apa bentuk-bentuk dasarnya. Dari bentuk gundukan, dari bentuk kubus, dari bentuk persegi panjang dan segala macam. Itu yang dibahas di buku merah. Kami mengatakan buku sampul merah, Sejarah Arsitektur Sebuah Pengantar. Kemudian buku yang kedua dari Pak Nanda, dosen di UI. Ini tesis beliau ketika mencoba melihat bangsa Indonesia dalam proses mencari arsitekturnya. Jadi bahasan kesejarahannya justru pada bagaimana pengaruh-pengaruh luar, bagaimana arsitektur di Indonesia dipengaruhi oleh begitu banyak budaya dari luar. Menyambung ke studi dari Lombard atau menyambung dari studi dari Francis Dekaching dan kawan-kawan tadi, bahwa Indonesia adalah sebuah crossroad, sebuah persimpangan, sehingga budaya yang berkumpul di Indonesia itu sangat banyak. Nah, Pak Nanda mencoba melihat atau mencari atau mencoba menguak bagaimana sih proses pencarian arsitektur di Indonesia itu sendiri. Lalu kalau mau lebih lanjut, ada buku Tenggang Bentang ini yang diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur, yang melihat secara, saya tidak bisa mengatakan kronologis, tapi acuannya adalah perspektif arsitektural di Indonesia dalam rentang waktu 100 tahun. Buku ini bukan buku yang nyambung seperti yang Pak Dilis sampaikan Fletcher atau Dekaching dan kawan-kawan, tapi buku ini adalah kumpulan beberapa artikel-artikel para penulis. Para penulis dengan tema besar 100 tahun arsitektur di Indonesia, itu kemudian menuliskan dari perspektifnya masing-masing. Cukup menarik untuk dipelajari bagaimana perspektif atau cara berpikir kritis para sejarawan yang terkumpul di dalam buku ini. Mungkin sekali waktu akan saya bahas 3 buku ini. Oke, untuk penutup, saya mengacu apa yang dilakukan atau yang dipikirkan atau yang disampaikan oleh Daniel Libeskind ini. To provide meaningful architecture is not to parody architecture, but to articulate it. Tidak hanya sekedar menertawakan masa lampau. Kalau mengacu pada apa yang terjadi di postmodern, kita bisa paham apa yang dipahami oleh Daniel Libeskind. Tidak hanya sekedar membuat lelucon dari elemen-elemen arsitektur masa lampau, tapi kemudian mengartikulasikan, menyesuaikan, berpikir lebih kritis terhadap apa yang terjadi di masa lampau, supaya karya arsitektur di masa depan lebih meaningful.
Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.